Oke, one two, one two, one two, one two, one two, jab, 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 straight. Kita ketemu lagi, selamat siang semuanya. Kita ketemu, udah lama banget nggak ketemu dengan para pakar-pakar ini. Biasanya sering banget ketemu mereka di event. Dan semenjak kita ada yang namanya pandemik atau corona, kita nggak pernah ketemu lagi udah sekitar 4 bulan gitu ya. Jadi tamu-tamu di rumah Om JP hari ini sangat berbahagia banget ini. Kita bisa ngobrol bareng, pengen tahu selama working from house, kemudian stay at home ngapain aja mereka nih. Jadi kita pengen tahu kegiatan mereka dan kemudian mungkin kita akan tanya ide-ide mereka untuk ke depan, untuk menyambut new normal, gitu, mesti ngapain gitu ya. Oke, dan sekarang kita mulai aja, ini tamu pertama, ini yang keren banget nih. Antida Darsana, Aka Gong Anom. Wes, biasanya kita panggil Gong Anom, tapi Antida Darsana itu emang nama asli Antida Darsana atau itu nama bayangan saya. Wes, nama bayang. Dan itu akan menjadi tetap bayangan gitu ya. Itu akan menjadi sepianya Gong Anom berarti. Saya harus pakai kacamata, jadi usia. Jadi Antida Darsana atau Gong Anom ini adalah owner atau founder dari Antida Music Production. Jadi yang kalau teman-teman di Bali pada tahu, tapi kalau di luar Bali mungkin Antida Production apa bisa cek di IG atau Facebooknya gitu. Dan juga co-founder dari Ubud Jazz Festival gitu. Dan ini adalah promotor yang membuat event. Nah kalau pembuat event biasanya pasti ada. Dia kalau mau alat, sound system, rigging segala macam. Nah sebelahnya lagi itu ada, namanya sebenarnya keren banget sih, Dwi Putra Prihartana. Wah, tapi orang lebih kenal dia dengan Ngurah Bengkel. Bukan berarti dia punya bengkel ya. Dengan tatanan rambut baru untuk era new normal, jadi rambutnya pendek. Ini Lia Ngurah, apa kabar Rah? Baik, iya, sehat. Dan sebelahnya Ngurah itu biasanya sudah ada peralatan, sudah ada promotor, biasanya ada security. Jadi yang urusan beliau adalah urusan orang-orang yang kalau mau nonton gak bayar tiket, nah itu urusan beliau tuh. Atau orang mabuk gitu, berantem, yang aneh-aneh pokoknya urusan yang keras-keras saja, nah, serahkan ke beliau deh pokoknya. Jadi ada Opet Krishna yang kita sering panggil adalah Opet gitu ya, dari Best Event Security Services. Dan yang gak kalah pentingnya, kita udah siapin semuanya, Gong Anom udah nyiapin, eventnya udah keren banget dengan konsep, dengan properti yang keren-keren, sound system udah disiapin oleh Ngurah yang keren-keren, security udah dengan standar penjagaan yang keren. Kalau hujan, nah itu bubar semua. Rugi semua. Nah ini yang paling penting ini. Kayak sekarang nih kita nih matahari terang banget. Karena ada beliau. Karena ada beliau. Dan kalau di event susah diajak bicara karena serius. Nah inilah dia Surya. Ya namanya memang Surya gitu aja ya. Surya Rata. Ya, kasih mic-nya dulu, Opet boleh pinjam. Ya. Suryanata. Ya. Oke, Suryanata. Namanya Surya, matahari gitu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Itu tadi kita mulai dengan introductory, yaitu perkenalan. Mungkin teman-teman yang di luar Pulau Bali atau di Singaraja, Karangasem yang nonton di YouTube kita nanti. Itu tadi perkenalan buat teman-teman, tamu-tamu kita hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan pertama pertanyaannya akan jalan terus gitu ya, tapi pertanyaannya mungkin yang sama, kalau ada ide-ide yang lain gitu ya. Jangan yang susah-susah ya. Jangan yang susah-susah, nggak bakalan susah loh. Kalau kita cuma saya belum belajar ya. Iya. Ini pertanyaannya masih di bab 1, bab 1, bab 2. Lama nggak sekolah nih. Sekolah online internetnya mati. Oke, pertanyaannya mungkin ke Gong Anom dulu pertama nih. Jadi selama lockdown, gitu kita lockdown dari bulan apa ya? Kalau saya dari Februari lah. Bulan Februari ya, Februari Maret ya? yang paling ini. Oke, selama lockdown ngapain aja? Jadi langkah pertama yang dia lakuin apa? Yang jelas dompet puyung gitu ya, kosong gitu, maksudnya nggak ada pemasukan, kita nggak ada terima transferan lagi. Yang jelas kita mesti ngapain? Yang jelas kan kita diam di rumah kan pasti duit keluar terus kan? Iya kan, stay at home tapi kan duitnya yang keluar terus. Kecuali semadi di gua. Oh ini urusannya Surya ntar kayaknya ini couplingannya Surya yang akan jawab ntar tuh. Oke, Gong Anom silakan, ngapain aja?
terima kasih ya Om JP yang sudah mengundang saya dan teman-teman juga Ngurah, Opet dan Surya yang kita sering ketemu di event dan sekarang kita ketemu di Rentalika. Di gudang ya, di gudangnya Bapak Ngurah. Asik, saya belum pernah kesini loh, bagus sekali gudangnya, rapi banget. Mungkin karena pandemik ya, Ya, rapi. enggak, mungkin karena nggak ada kerjaan, nggak pernah Itu keluar ada alat-alatnya. kerjaan, alat-alatnya dikerjain. Diam terus alatnya, tuh sampai mengkarat-mengkarat tuh. Oke, kalau saya sih yang awal-awalnya yang membuat kita semakin takut ya adalah angka. Nah, setiap hari kita lihat WhatsApp, lihat nih angka kematian kena COVID segala macam, dan membuat itu sudah secara psikis kita udah ditakuti dengan angka dan kita berpikir bahwa virus ini akan membasmi kita semua. Jadi hal-hal yang sangat penting dilakukan, yang apa yang dianjurkan, menjaga kesehatan, tidak keluar rumah. Dan apa yang kita lakukan kalau kita keluar rumah? Ya apa yang ada di rumah kita manfaatkan. Salah satunya kita ya olahraga di rumah, hidup sehat, cuci tangan, semua kita lakukan. Mulai berjemur, saya tidak pernah berjemur dulu. Setelah ada ini kita berjemur dan juga makanan yang sehat. Dan satu hal lagi, saya mulai berkebun. Ya. Jadi bisa bayangkan sound engineer yang berkebun. Ya. Jadi berkebun mulai ya. Akhirnya saya berpikir kalau ini berkepanjangan kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi kita harus mempunyai ide. Ya, harus ada ide-ide apa yang kita bisa garap dengan kemampuan kita, skill kita. Dan di sanalah kita akan bisa hidup, karena kalau tanpa musik saya tidak bisa hidup. Jujur, karena passion saya memang di musik, membuat acara dan mencari networking teman-teman itulah, karena musik udah di dalam darah lah intinya. Itu dah. Jadi buat saya awal-awal itu sangat membuat kita benar-benar ditakuti oleh berita, itu aja sih sebenarnya. Berarti berarti kan. Media yang menakut kita. Ya. Sebenarnya kalau tidak media menakutkan kita, kayaknya kita ya secara jasmani rohani kita semua sehat. Dalam arti kita. Berarti salah saya persepsinya ketika gua ngomong angka, saya pikir angka belanja yang keluar dari istri. Enggak. Terus gitu. Angka kematian dah. Itu yang buat benar, saya setiap pagi baru bangun sudah lihat berapa hari ini. Kayaknya semua orang seperti itu. Nah, apakah ini suatu rekayasa atau saya juga nggak tahu. Jadi. Ya itu urusan Jering lah ya. Nanti kita suatu saat kita panggil dia, kita ngobrol sama dia. Oke, Ngurah bengkel, wes. Apa ngapain aja gitu selama stay at home, selama corona. Selain cukur rambut lah, kira-kira ngapain lagi? Selain ngerapin gudang. Kalau saya mulai stuck setelah nyepi kayak. Setelah nyepi itu berarti Maret ya? April. Oh, oke. Nyepi kan tanggal 25. April berarti Maret masih ada kerjaan berarti kan ya? Maret masih. Harusnya April kita ada kerjaan tanggal yang harusnya karena nyepi, event itu kita mundur seminggu. Event konsernya Noah kalau nggak salah. Pindah mundur seminggu, rencananya tanggal 7 April. Kalau bukannya kalau nggak salah itu We Are Connected, ingat yang di Dreamland ya. Festival? Itu bulan April. Oh itu nggak jadi juga ya? Nggak jadi. Jadi gini, bulan Maret kita sudah dapat project satu konsernya Noah di Sanur. Itu sudah naikin barang, udah loading. Tapi di hari H loading itu langsung di cancel oleh sponsor, bukan dari pihak polisian enggak. Terus yang kedua kita prepare persiapan WAC, We Are Connecting di Dreamland. Pecatu. Ya, izin sudah keluar, beberapa izin sudah keluar. Terus persiapan kita setelah bongkaran dari WAC, kita langsung prepare ada 14 kontainer barang-barang yang udah disiapin buat langsung berangkat ke Papua rencananya. Nah di Papua ada event, setelah event Papua itu kita prepare di bulan Juni buat event acara
Formula E di Jakarta. Jadi kebetulan kita sudah dikontrak oleh promotor dari Prancis. Jadi kita udah siapin juga beberapa barangnya. Terus barang kita yang di Papua diam di sana, rencananya kita buat prepare untuk PON. Tapi di bulan April semuanya kandas, habis semuanya. Jadi kebetulan barang kita juga udah datang beberapa kontainer dari Taiwan, akhirnya nggak bisa kepakai sampai sekarang. Berarti itu ketika Pak Jokowi ya mengeluarkan statement Ya, bahwa begitu itu Pak udah Jokowi bilang ada, pandemi dan confirm bahwa Indonesia corona udah langsung rontok semua tuh rontok event-event semua itu ya. begitu rontok, jadi kita shock semua nih karena satu barang sudah kita beli, ngeluarin uang kan, diem, jadi ada di pelabuhan harus kita tebus dan lain sebagainya. Nah jadi kandas lah. Seandainya nggak ada itu mungkin kita bisa lebih sip lah di dana. Cuma karena ada persiapan itu jadi kita nggak sip. Ya seandainya nggak ada itu ya kita nggak bakalan kumpul Ya. seperti ini gitu. Tapi pertanyaan saya gini nih, Ya. Rah, apakah itu sudah DP semua? Jadi kalau sudah DP, pertanyaan saya gini, apakah DP-nya ditarik lagi atau enggak gitu? DP-nya di deposito. Karena Ada kalau sebagian kalau yang sudah DP. DP, berarti apakah security udah di DP juga apa belum gitu? Kebetulan belum. Tapi Bahayanya di sana. seberapa event yang di NOAH sama yang di WAC itu dananya udah masuk. Gitu, dananya udah masuk. Nah begitu itu semua cancel, kita shock semua. Akhirnya kita mutusin karyawan mulai dirumahkan 2 bulan setelah itu. Nah begitu itu dirumahkan kita bingung kerja apa, akhirnya ya kita bersih-bersih gudang. Yang nggak pernah bersih-bersih gudang, Ya, akhirnya nggak pernah bersih-bersih bersih gudang, terus ngedata aset, terus pokoknya semuanya speaker yang dulunya kita nggak pernah cek, sekarang kita cek semua tanpa nyuruh orang lah. Jadi kita sendiri harus terlibat. Nah, jadi selama COVID berlangsung kita total bersihin di sound system, lighting, panggung, jadi semuanya kita cek. Sambil kita nunggu mau ngambil peluang apa ke depannya. Nah ini sekarang kita kendalanya adalah kalau kita memulai bisnis baru berarti kan peluangnya udah ada, bisnisnya udah ada, modalnya nggak ada. Apakah kita mau ngejual aset tapi begitu mau dijual orang ada yang mau beli. Ya, ya. Gitu. Karena kondisinya sama. Ya. Gitu. Kalau mau dikasih minta banyak yang mau minta. Ya terutama nih sebelah saya ini. Minta ampun. Tadi udah ngeliat tuh drumnya yang mana gitu yang diam. Nah, jadi gitu. Poinnya sih itu. Jadi kita mau ngomongin sedih ya Ya kita semua sedih lah ya. gitu. Semua sedih. Jadi kita berharap sekarang ini dapat masih bisa hidup bertahan sampai sekarang dan beberapa teman-teman karyawan itu hanya mengandalkan pekerjaan yang sudah kita kerjakan di tahun sebelumnya. Jadi kebetulan pas lagi sekarat masuk. Habis masuk bagi. Jadi gitu aja harapan. Setelah itu habis, nah kita nggak tahu. Mesti kita berbuat apa Ya. lagi. Ya nanti Gitu. saya akan tanya juga, maksudnya tadi idenya bagus, maksudnya gini. Sekarang ini kita untuk memulai sesuatu usaha baru, katakan gini, sekarang udah nggak mau di event lagi, tapi kita memulai sesuatu usaha baru. Nah harapan kita mungkin mudah-mudahan didengar ya, ada orang-orang pengambil kebijakan, ada pinjaman lunak nggak untuk itu, kira-kira gitulah ya. Ininya apa harapan kita Ya, yang gitu. kurang lebih itu. Nanti saya akan tanya ke arah menuju gimana dampak pemerintah, artinya posisi pemerintah dalam hal ini buat kita ini. Berikutnya Opet, saya mau nanya juga pertanyaan yang sama, ngapain aja? Apakah hanya ngangkat halter atau bikin besar badan atau yoga? Terakhir saya ketemu dia di Canggu event lagi yoga, wah, lagi program yoga beliau. Oke, Pet, silakan. Sebenarnya sih lebih banyak diam dan ya memulai olahraga semuanya dari rumah. Itu yang kita ambil selama pandemi ini. Jadi event stop semua, dari beliau-beliau ini juga stuck. Ya kita yang ke bawah juga stuck semua. Jadi untuk kegiatan positif ya kita mulai olahraga juga dari rumah, enggak ke gym lagi.
Jadi Kalau kegiatan gym olahraga. ada cost ya, ada pengeluaran. Jadi kalau di rumah nggak ada pengeluaran gitu. Bukan masalah kos sebenarnya, cuma yang kita takutkan kalau di gym sepertinya lebih rentan ya. Oke, Karena ya ya. kita Faktor di kesehatan. sana berkeringat semua, saling berdekatan, mungkin itu yang kita khawatirkan. Jadi sampai sekarang ini saya sudah off nge-gym udah 5 bulan, tapi tetap di rumah ya, tetap kita lakukan seperti biasa ya, mungkin push up itu yang standar-standar. Selain itu nggak ada kegiatan apa mungkin kalau saya lihat dari monitor dari Facebooknya beliau nih, Opet nih, menjelajah jadi kayak apa acara adventure gitu. Mungkin bisa bikin kayak mengeksplor daerah-daerah Bali yang nggak apa kalau mainstream itu kan kayak Tanah Lot mainstream gitu, maksudnya orang semua udah tahu. Mungkin bisa satu kamera mungkin jalan nih hanya ide ya kita brainstorming hanya ide karena Opet rider suka jalan-jalan jadi sekaligus untuk memperkenalkan mencari spot-spot baru gitu di Bali. Itu saya lakukan memang itu udah basic ya, hobi ya. Itu saya lakukan dari sebelum pandemi. Jadi saya juga udah yang namanya udah kita ada event sebenarnya memang ada namanya Weekend Warrior. Oke. Itu yang kita bikin itu memang mengenalkan memang tidak lazim ketimbang klub-klub motor lain yang hanya bisa kumpul jalan ke tempat-tempat mewah, main kumpul di mall atau di mana lah. Kalau saya konsepnya semua ke alam. Oke. Jadi kita Bagus. memperkenalkan, kita explore Bali yang belum mungkin jarang mereka lewati. Ya, keren. Kita explore, masuk kampung-kampung, kita langsung camp. Itu kita camping. Itu ada diposting di IG ya, kalau nggak salah saya juga lihat ya. Ada. Jadi kalau teman-teman dari Indonesia, Jakarta, Surabaya, atau dari manapun mau ke Bali, bosen kan mungkin udah 4 kali ke Bali, Tanah Lot lagi, Kuta lagi. Mungkin bisa kepoin IG-nya Opet, jadi Opet IG-nya OPET gitu ya, Opet gitu aja. Opet Krishna, jadi bisa lihat daerah-daerah spot-spot baru di Bali. Thank you Opet, itu udah sangat membantu buat teman-teman juga mengeksplor Bali gitu ya. Oke, yang berikutnya, ini yang paling penting nih. Nah, ini apakah kita harus duduk dulu beliau ngomong atau gimana nih? Tolong ada dupa nggak ya? Oke, Surya. Oke, Surya sebagai istilah bulenya kerennya lah, rain stopper gitu. Kita kalau di wedding orang internasional, kalau event internasional kan rain stopper gitu. Wah, dulu saya nggak tahu apa rain stopper. Ternyata pawang hujan. Ternyata. Fee-nya lebih besar daripada soundman. Woi, ini ada kecemburuan sosial ternyata. Baru terungkap sekarang. Ada kecemburuan sosial. Tapi nggak sampai dendam kan. Oke, Mangku Surya silakan. Ngapain aja selama COVID, jadi kita semua di rumah terus mesti ngapain, apakah tetap bersemedi, memperdalam ilmu atau bagaimana gitu, bisa share ke kita gitu. Ya, yang pertama mungkin sama posisinya, kita sama Opet juga sama, relax, santai juga, saya juga sama dengan Go Ngaji juga, berkebun, itu yang saya lakukan sehari-hari karena saya juga pagi-pagi. Karena dari sejarah saya dulu memang pagi-pagi saya sering mandang matahari pagi-pagi. Kalau orang udah pingin sehat walafiat sampai umur tua, itu kandungan energi matahari pagi itu bagus. Nah itu saya lakukan. Ini udah ilmiah nih jatuhnya nih, nggak nyangka juga nih pawang hujan ngomong ilmiah. Ya masyarakat kan ada pertanyaan, banyak masyarakat yang nanya ke saya, satu contoh tugas di Sanur, ada staf di sana nanya saya, satu contoh, kok setiap pagi Bapak itu berjemur ngapain ya? Pelajari apa ya? Umurnya sampai 90 tahun. Saya jawab, saya lakukan itu dari dulu, memang itu kalau pingin sehat. Energi dari matahari pagi jam 6 lewat itu bagus. Karena perubahan zaman, ada rapat dunia kalau nggak salah tahun 2000, itu ada namanya pemanasan global, zat ozonnya menipis, makanya kandungan energinya agak kurang bagus.
Dari kondisi sekarang saya lihat energi alamnya udah mulai bagus, langitnya birunya, kualitas alamnya udah mulai bagus. Nah, kalau penghirupan udara segar, sekaranglah kesempatannya. Kebetulan juga Bali kemarin ada kejadian, tanpa kita pikirkan ternyata kita melakukan penyepian 2 hari. Nah, untungnya kedua hari itu, kalau saya cermati, saya nonton di TV masalah alam, ternyata yang tidak kena imbas banyak corona di Vietnam, karena dia melakukan, kalau nggak salah sih, informasi 21 hari dia lockdown di Vietnam, makanya dia stabil dia. Itulah kegiatan saya sambil bercerita tentang corona, sama berkebun, rileks sambil berjemur, aktivitas saya itu sehari-hari. Ya berarti kayak Jakarta juga kan, Jakarta kan nggak pernah kita lihat biru gitu ya, langitnya sekarang biru gitu. Tapi sekarang mendung lagi karena udah mulai ramai Jakarta, mulai macet lagi gitu. Oke, ternyata penjelasan dari Surya kita kadang-kadang nggak sadar ya, maksudnya mungkin karena habit kita tidur event kan malam gitu ya, terus bangun siang, nggak pernah memperhatikan bahwa Yang Maha Kuasa udah menyediakan matahari buat kesehatan kita, semua vitamin sudah ada di situ gitu. Artinya ya baru-baru sekarang lah, artinya kita menyadari betapa pentingnya matahari gitu ya. Bukan cuma untuk mengeringin baju yang kita cuci gitu. Tapi ternyata buat kayak Gong Anam juga bilang tadi sering berjemur, pantesan agak hitam sekarang. Dulu saya lihat putih banget, kayak artis Korea gitu. Kalau di ini saya suka bedain, bingung nih mana Korea artisnya. Barat Daya. Oh ternyata baru terjawab. Tadi ketemu pertama kok hitam gitu. Oh ternyata baru terjawab, sering berjemur sekarang gitu ya. Sering berkebun. Ada lagi yang dikerjain mungkin membaca kitab Sutta Soma, Empu Prapanca, segala semacam dibuka lontar-lontar yang dulu nggak pernah kebaca. Waktunya kan banyak sekarang nih, diem aja. Kalau kondisi sekarang, kebanyakan banyak yang minta sharing ke saya. Karena kondisi ini, untuk menghilangi stresnya dia. Oh, oke. Kayak saya bahasanya, umumnya saya sering pencerahan. Nah itu dibayar nggak tuh? Kalau konsep pencerahan itu, dari dulu saya nggak ada. Bahasa saya, kalau mungkin di umum dibilang pencerahan, saya nggak sharing. Dia nanya sharing, kasih pengetahuan. Karena basic dari pengalaman di lapangan, beda karakter, beda umur, beda kelas. Saya bisa melihat titik klimaknya. Kalau Bali bahasanya gini, subo duko do ben dukain. Subo susah do ben susahin. Jangan disusahin lagi gitu. Dia datang ke kita, dia udah susah, jangan kita susahin lagi. Gitu konsep saya dari dulu. Ini bagus banget konsepnya. Kita datang. Berarti ini mungkin ditangkap oleh Gong Anom atau buat Ngurah mungkin, oh berarti saya kalau bikin event kalau ngajak Bang Hujan, kita pura-purain susah aja. Jadi Susah bayarnya. jadi biar tadi bagus statementnya tadi, sudah susah jangan disusahin gitu. Memang ajarannya di atas memang begitu. Ya. Berkahnya harus begitu. Makanya di sekarang kan udah kelihatan sekarang. Tidak pernah ketemu di lokasi, cuma event ngurus, tidak pernah ngobrol serius, sekarang udah ngobrol curhat kan. Ya, kayak tadi baru ketahuan. Saya baru tahu kalau fee-nya Pawang Hujan lebih besar daripada sound engineer. Baru tahu saya. Kan situ yang bayar kita. Oke, terima kasih Surya. Saya akan balik lagi ke Gong Anom, mungkin pertanyaannya sekarang kita ke depan deh. Ini kita udah semua sama nih. Nasib kita semua sama karena corona kita udah nggak ngapa-ngapain. Kita sudah tidak lama, 3 bulan, 4 bulan, tidak pernah menerima yang namanya transferan. Rekening tidak pernah terisi, yang ada kita keluar terus gitu. Nah sekarang kita melangkah ke depan. Kalau kita lihat dari Menkes kan sudah mengeluarkan awig-awig aturan gitu kan. Bahwa keramaian sudah boleh gitu, kayak pertunjukan sudah boleh, tapi harus duduk dan ada protokolernya lah. Jadi enggak boleh berdiri, itu konser musik harus duduk. Sebenarnya
kalau ini berlaku yang paling enak Opet sebenarnya. Kerjaannya enak ya. Penonton duduk semua ini. Yang biasanya paling repot dia. Apalagi party gitu kan. Wah yang jeduk. Wah saya tahu banget, oh, itu susah banget. Apalagi musik punk rock kayak Party gitu. nggak mungkin duduk. Makanya kan kali ini. Nah kira-kira saya mau nanya juga ke Opet juga, apakah Opet dengan bassnya atau dengan Ngurah apa, gimana protokoler yang mereka udah siapin gitu kan. Maksudnya teman-teman udah nyiapin kan, pasti sudah nyiapin. Ketika dapat job, presentasi, untuk security kayak gini loh. Nah, untuk anak-anak sound system, rigging, lighting udah begini deh. Gitu. Nah, begitupun dengan pawang hujan. Nah, sekarang sebagai founder dari Ubud Jazz Festival deh. Artinya ketika Ubud Jazz Festival jalan lagi tahun ini kan enggak tuh. Artinya tahun depan. Nah, tahun depan sementara kebijakan pasti akan terus berubah lah ya. Sementara kita pakai patokan ini dulu, new normal. Nah, itu gimana kira-kira nanti rencananya ke depannya, apakah ada regulasi baru atau ada standar baru yang akan diberlakukan?